Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai presentasi mengenai soal ujian tengah semester pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Widya Stuti dengan NIM 200108502008, kelas Biologi Sains. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, kita langsung saja pada soal yang pertama. Dalam kondisi seperti ini, apa saja tujuan bersama yang mengikat kita sebagai satu bangsa dan yang membuat kita merasa perlu untuk mempertahankan nasionalisme Indonesia? Jawaban saya adalah seperti yang kita ketahui pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan tujuan pembangunan yang merupakan tujuan negara, tujuan bersama dan cita-cita bangsa, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Hal tersebut merupakan tujuan bersama yang mengikat kita sebagai satu bangsa dan yang membuat kita merasa perlu mempertahankan nasionalisme Indonesia. Soal yang kedua, yaitu nilai-nilai apakah yang dapat mendukung tercapainya tujuan bersama? Jawaban saya adalah nilai-nilai yang dapat mendukung tercapainya tujuan bersama adalah sebagai berikut. Yang pertama, nilai religius. Yang kedua, nilai kemanusiaan. Yang ketiga, nilai produktivitas. Yang keempat, nilai keseimbangan. Yang kelima, nilai demokrasi. Yang keenam, nilai kesamaan derajat. Dan yang ketujuh, nilai ketaatan hukum. Selanjutnya, soal yang ketiga. Bagaimana formula nasionalisme yang relevan dalam konteks transnasionalisme dan kewarganegaraan global? Jawaban saya adalah kewarganegaraan global merupakan persatuan seluruh warga negara di berbagai penjuru dunia yang tidak mengenal batas, baik itu ras, suku, budaya, asal negara, tingkatan ataupun yang lainnya. Mereka bersatu atas dasar kebersamaan dalam mencapai tujuan bersama, yakni untuk membuat dunia lebih baik dengan berperan aktif melakukan berbagai tindakan dan kontribusi yang nyata demi kemajuan masyarakat global. Di dalam pengertian tentang kewarganegaraan global tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh warga negara di berbagai penjuru dunia harus berperan aktif melakukan berbagai tindakan dan kontribusi yang nyata demi kemajuan masyarakat global. Indonesia merupakan salah satu dari sekian banyak negara yang memiliki warga negara dengan intelektual yang tinggi. Namun, intelektual yang tinggi tersebut akan lebih baik dan lebih memiliki manfaat yang begitu besar jika bisa dimanfaatkan untuk berperan aktif mencurahkan pemikirannya untuk menghasilkan tindakan dan kontribusi yang nyata demi kemajuan masyarakat, terutama di dalam kewarganegaraan global ini. Pemikiran dan kontribusi seluruh warga negara Indonesia sangatlah dibutuhkan demi kemajuan warga ataupun masyarakat di dunia. Tindakan dan kontribusi yang nyata tersebut haruslah didasarkan pada semangat dan jiwa nasionalisme yang tinggi, karena semangat jiwa nasionalisme merupakan akar dari berbagai macam budaya dan nilai-nilai di dalam jati diri bangsa Indonesia. Selain itu, jiwa nasionalisme pula lah yang menjadikan cinta tanah air dan penghormatan terhadap bangsa Indonesia, serta mendahulukan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi atau golongan yang membuat warga negara Indonesia memiliki akar yang kuat untuk menopang diri di dalam menyampaikan aspirasi, pemikiran ataupun tindakan dan kontribusi yang nyata demi kemajuan warga ataupun masyarakat secara global. Dengan begitu, masyarakat global pun akan memberikan penghargaan yang tinggi terhadap warga negara Indonesia karena telah memberikan aspirasi, pemikiran dan tindakan serta kontribusi yang nyata dengan didasarkan kepada jiwa nasionalisme yang tinggi. Dengan demikian, betapa pentingnya jiwa nasionalisme dalam mendasarkan kontribusi yang nyata untuk warga dunia di dalam lingkup kewarganegaraan global, sehingga jiwa nasionalisme inilah yang merupakan kunci demi kemajuan warga ataupun masyarakat di dunia di dalam kewarganegaraan global.
Selanjutnya, pertanyaan yang keempat, atau soal yang keempat. Bagaimana memahami berbagai perubahan dan evolusi makna nasionalisme itu sendiri? Jawaban saya adalah penting bagi Indonesia saat ini untuk duduk sejenak merenung mengapa mantra nasionalisme pada awal kemerdekaan begitu ampuh mengantarkan Indonesia kepada tujuannya. Bahkan setelah kemerdekaan, nasionalisme kembali menjadi mantra sakti yang menyatukan segenap perbedaan untuk bergerak bersama mengisi pembangunan. Seperti kunci bertemu dengan gemboknya, nasionalisme Indonesia pada masa kemerdekaan berada pada posisi yang tepat, bahkan menjadi antitesis nasionalisme barat yang keliru. Pertama, nasionalisme Indonesia dibungkus perasaan tertindas sebagai bangsa terjajah. Suka tidak suka, perasaan tersebut mampu mengeliminasi segenap perbedaan menjadi kekuatan dahsyat untuk mengusir penjajah. Kedua, keinginan hidup bersama dalam tatanan yang lebih teratur secara sosial dan politik merupakan modal dasar diperjuangkannya bentuk negara merdeka dan berdaulat. Ketiga, nasionalisme Indonesia bergelora begitu dahsyat karena memiliki musuh bersama, yakni kaum penjajah. Menjelang usianya yang ke-71 tahun, konteks nasionalisme Indonesia mengalami pergeseran makna. Pergeseran ini mensyaratkan bahwa metode yang dipilih tidak sama dengan sebelumnya. Dari sisi politik, sistem pemerintahan belum mampu mewujudkan cita-cita masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Parpol sebagai mesin demokrasi masih terbelenggu oleh kepentingan oligarki. Tak menyerankan jika produknya ialah pemimpin yang bisa memenuhi kebutuhan rakyat. Korupsi menjadi agama baru yang semakin masif pemeluknya, dari birokrat hingga parlemen, kelas teri hingga kelas kakap. Dari sisi sosial budaya, generasi muda lebih piawai menyanyikan musik ngak-ngik-ngok, mengutip istilah Bung Karno, ketimbang lagu nasional. Ruang publik juga bergeser dari taman kota ke mal yang begitu menggoda syahwat konsumerisme. Nasionalisme Indonesia semakin sulit menemukan bentuk idealnya jika dikaitkan dengan tata politik internasional saat ini. Pasca runtuhnya Uni Soviet pada dekade 1990-an, dunia bergerak dari sistem bipolar menjadi multipolar. Negara-negara menjadi interdependen satu sama lain, tidak bisa berdiri sendiri. Perubahan besar kembali terjadi ketika fenomena globalisasi yang dicirikan dengan kemudahan di bidang komunikasi dan informasi semakin menihilkan batas-batas negara. Soal yang kelima, yaitu apakah kebijakan mengadopsi kewarganegaraan ganda atau beberapa kewarganegaraan bisa diterapkan di Indonesia tanpa mengurangi nasionalisme bangsa ini? Jawaban saya adalah kewarganegaraan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Kewarganegaraan. Undang-Undang Kewarganegaraan lahir pada saat bangsa Indonesia memasuki masa reformasi. Undang-undang kewarganegaraan pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda atau bipatrid, dan tanpa kewarganegaraan atau apatrid. Undang-undang kewarganegaraan selain menganut asas-asas umum kewarganegaraan juga menganut asas khusus antara lain adalah asas perlindungan maksimum, asas non-diskriminasi, asas pengakuan dan penghormatan hak asasi manusia. Prinsip dui kewarganegaraan dapat diartikan bahwa setiap orang dapat memiliki dua kewarganegaraan yang berbeda pada saat yang bersamaan, atau dui kewarganegaraan terjadi ketika seorang berstatus kewarganegaraan lebih dari satu pada waktu yang bersamaan. Terdapat 3 faktor atau alasan yang mempengaruhi terjadinya seseorang menjadi dui kewarganegaraan, yaitu penerapan asas kewarganegaraan yang berbeda dan perkawinan campuran serta warganegaraan dari negara ini. Jika prinsip dui kewarganegaraan diberlakukan di Indonesia, maka terdapat kemungkinan ex warga negara Indonesia yang melarikan diri ke luar negeri karena melakukan gerakan separatis atau kejahatan lainnya dapat kembali menjadi warga Indonesia tanpa harus melepaskan kewarganegaraan negara asing. Hal ini tentunya akan menciptakan lubang baru bagi pelanggar hukum atau aktivis ilegal untuk menghindar dari penegakan hukum. Pada dasarnya, undang-undang kewarganegaraan dapat diubah kapan waktu sesuai perkembangan kebutuhan hukum masyarakat. Karena sifat dari hukum atau undang-undang itu sendiri selalu terbukti tertinggal dari kemajuan masyarakat atau kadang bersifat statis. Namun demikian, untuk merubah suatu undang-undang kewarganegaraan diperlukan suatu kajian hukum dalam bentuk naskah akademik dengan mengkaji dari berbagai aspek lain seperti pertahanan, keamanan, sosiologi, budaya,
serta kesiapan dari para penyelenggara negara. Soal yang keenam, apakah elemen-elemen yang mengikat kita sebagai suatu bangsa dapat ditumbuhkan, dipelihara, dan diperkuat seiring dinamika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat? Jawaban saya adalah elemen-elemen yang mengikat kita sebagai satu bangsa tentunya dapat ditumbuhkan, dipelihara, dan diperkuat seiring dinamika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Karena seiringnya berjalannya waktu, juga banyak tantangan-tantangan terutama di era globalisasi ini yang dapat mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga perlu adanya langkah cepat dari kita sebagai warga negara. Demikianlah persentase dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.